Hello Technolovers, siapa sih yang tidak mengenal negara Turki? Negara ini terkenal dengan landscape yang dilengkapi dengan budaya yang unik. Bahkan tak heran jika Turki kerap menjadi destinasi liburan wisatawan dari berbagai belahan dunia. Namun kendati demikian, Turki juga merupakan negara yang rawan akan tertimpa bencana alam, yakni gempa yang sangat dahsyat yang menelan banyak korban. Nah, berikut akan kita ulas fakta unik negara yang satu ini dan juga sejarah gempanya. Seperti Indonesia, negara transkontinental ini adalah negara rawan bencana alam khususnya gempa. Hal ini terjadi karena Turki berada di kawasan pertemuan dua patahan aktif. Mereka adalah patahan Anatolia Utara dan patahan Anatolia Timur. Dua patahan yang menyeliputi negara Turki ini terus bergerak setiap tahun, tanpa manusia mengetahui kapan pergerakannya menghasilkan kekuatan besar. Diketahui secara keseluruhan luas wilayah negara Turki mencapai 783,562 km persegi. Sementara itu, situs CIA Government menyebutkan, perkiraan populasinya sekitar 84.680.273 jiwa pada tahun 2022. Rata-rata kepadatan penduduknya ada pada kisaran 110 jiwa per kilometer persegi. Merujuk paparan Ahmet Yoruk dalam The Earthquake Catalog for Turkey, Turkish Journal of Earth Science 2008, dokumentasi manusia paling awal atas gempa di Turki sudah terdeteksi pada abad kedua sebelum Masehi. Masyarakat kala itu sering merasakan gempa, bahkan sepanjang abad kedua sebelum Masehi sampai abad kedua Masehi. Pada 1175 catatan tentang gempa yang diabadikan manusia. Selama itu pula diprediksi ada ratusan ribu bangunan runtuh dan puluhan ribuan nyawa meninggal. Berikut deretan gempa yang pernah terjadi di Turki. Gempa pada 115 Masehi. Gempa bumi yang disusul tsunami melanda perbatasan antara Turki dan Suriah pada 115 Masehi. Diketahui sekitar 260.000 orang diperkirakan tewas, dan kota Antioquia hancur. Kaisar Romawi Trajan dan penggantinya Hadrian diyakini terjebak dalam gempa tersebut, menurut catatan penulis Cassius Dio. Gempa di Antioquia 526 Masehi. Sekitar 250.000 orang diyakini telah meninggal di Antioquia lebih dari 400 tahun setelah gempa 115 Masehi, yang dimana daerah ini berada dekat dengan persimpangan tiga kompleks antara batas lempeng. Gempa di Izmir 1688. Dikenal sebagai gempa Smyrna, pusat gempanya dekat dengan kota terbesar ketiga di Turki, yakni Izmir. Hal itu menyebabkan 16.000 orang tewas. Gempa di Erzurum 1859. Kemudian di bagian timur laut Turki, gempa dengan berkekuatan 6,1 menewaskan sekitar 15.000 orang dan menghancurkan sebagian besar kota Erzurum. Gempa Erzincan 1939. Pada 27 Desember 1939 di Erzincan diguncang dengan gempa yang berkekuatan besar, yang dimana gempa yang mengguncang kota pada pukul 01.57 waktu setempat itu berkekuatan M7,7 atau 7,8. Hampir 33.000 penduduk tewas akibat bencana tersebut. Diketahui banyak korban yang meninggal dunia lantaran gempa berlangsung di tengah musim dingin. Setelahnya, wilayah ini pun mengalami gempa M7,0 lainnya, hingga menyebabkan Turki mengadopsi peraturan bangunan guna meningkatkan keamanan bangunan. Gempa di Bolugerede 1944. Gempa yang melanda Bolugerede pada 1 Februari 1944 juga menjadi salah satu gempa terdahsyat di Turki. Gempa yang terjadi pada pukul 05.22 waktu setempat itu berkekuatan M7,4. Bencana tersebut menewaskan 2.790 orang dan ribuan bangunan hancur maupun rusak berat. Gempa di Bingöl 1971. Gempa di Bingöl pada 22 Mei 1971 juga termasuk gempa besar dalam sejarah Turki. Gempa dengan M6,9 ini melanda Bingöl pada pukul 18.44 waktu setempat. Lebih dari 90% bangunan hancur akibat gempa di wilayah Turki Timur ini. Hampir 1.000 orang pun tewas dalam insiden tersebut. Gempa di Kocaeli 1999. Pada tanggal 17 Agustus 1999, gempa Marmara yang berpusat di Kocaeli melanda dengan kekuatan 7,4 magnitudo. Menurut informasi resmi, 17.480 orang tewas, 23.781 orang luka-luka, 285.211 rumah, dan 42.902 tempat kerja rusak. Sekitar setengah juta orang kehilangan tempat tinggal setelah bencana tersebut. Gempa di Van 2011. Gempa di Van pada 23 Oktober 2011 juga dianggap sebagai salah satu gempa bumi terbesar yang dialami Turki dalam beberapa tahun terakhir.
Gempa berkekuatan M7,2 itu menyebabkan 640 orang meninggal dunia dan melukai hampir 2.000 orang. Gempa di Elazig 2020. Gempa yang melanda kota timur Turki pada 24 Januari 2020 ini berkekuatan M6,7. Bencana ini menyebabkan 41 orang tewas dan melukai lebih dari 1.600 orang. Lebih dari 400 tim pencarian dan penyelamatan dikerahkan oleh Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki atau AFAD ke wilayah tersebut. Gempa di Samos pada 2020. Gempa di Samos pada 30 Oktober 2020 ini juga menjadi salah satu yang terbesar dan terparah di Turki. Gempa berkekuatan M7,0 ini menewaskan 117 jiwa sementara 1.030 orang mengalami luka-luka. Lebih dari 700 bangunan termasuk rumah penduduk dilaporkan rusak bahkan hancur akibat gempa bumi tersebut. Gempa di Kahramanmaras 2023. Gempa pada 6 Februari 2023 ini disebut-sebut sebagai gempa terbesar dalam 100 tahun terakhir. Skala gempa kali ini setara dengan yang pernah terjadi pada 1939. Gempa berkekuatan M7,7 versi GFZ Jerman ini sampai terasa hingga ke Suriah, Lebanon, Mesir, dan Siprus. Sejauh ini, gempa yang terjadi pada pukul 04.17 dan berpusat di Kahramanmaras itu telah menewaskan hingga 670 orang di Turki dan Suriah. Jumlah itu masih terus bertambah, seiring banyaknya orang hilang diduga akibat masih tertimbun reruntuhan bangunan. Setiap kali ada gempa, penyakit masyarakat Turki adalah gagap menghadapi bencana. Mereka tidak mengetahui harus berbuat apa ketika gempa melanda. Di gempa tahun 1999 itu, misalnya hampir tidak ada kesadaran gempa di kalangan masyarakat Turki, baik warga biasa sampai pejabat pemerintahan. Tidak ada latihan mitigasi bencana. Hal ini tentu sangat disayangkan. Upaya mengurangi dampak berlebih suatu bencana semestinya menjadi hal mutlak yang harus dilakukan bagi siapapun yang tinggal di wilayah rawan bencana, termasuk masyarakat Turki. Mereka memang tak bisa mengelak dari aktivitas tektonik, maka cara terbaik yang bisa dilakukan adalah belajar berdamai dengan alam. Akibat tidak memiliki pemahaman bencana yang baik, mereka justru menghadapi resiko bencana semakin tinggi, alih-alih terbebas dari bencana. Namun kini pemerintah Turki nampaknya sudah berbenah. Dilansir United Nations Office for Disaster Risk Reduction atau UNDER, Turki membuat program Turkish Nation Earthquake Strategy and Action Plan 2023. Sebuah program reduksi dampak berlebih dari gempa yang ditargetkan berjalan pada tahun 2023. Di balik negara yang sangat rawan akan bencana khususnya gempa, Turki juga mempunyai beberapa fakta unik loh, di antaranya. Suka minum teh. Meskipun orang Turki adalah penggemar berat kopi Turki, mereka juga menyukai teh, yang dimana 96% penduduk Turki minum satu cangkir teh, setidaknya setiap hari. Bahkan tradisi atau cara meminumnya pun terbilang khas, yaitu menyeruput dari gelas-gelas kecil yang wujudnya menyerupai bunga tulip. Mempunyai berbagai warisan dunia. Jika dilihat berdasarkan sudut pandang estetika sejarah, Turki mempunyai beragam situs warisan dunia UNESCO, di antaranya Göbekli Tepe, Efesus, dan Gallipoli. Memiliki masjid 80.000. Diketahui 99% orang Turki adalah Muslim. Itulah sebabnya jumlah masjid di negara ini adalah 82.693. Ini adalah pengalaman budaya dan agama yang luar biasa, bukan? Yang dimana baik Anda Muslim atau bukan, ada beberapa masjid mengesankan yang terbuka untuk wisatawan. Salah satu yang paling menakjubkan adalah Masjid Sultan Hamid di Istanbul. Masjid ini yang dikenal sebagai Masjid Biru, megah dan mempesona, dengan langit-langit yang menjulang tinggi dan ubin yang indah. Menggunakan 30 lebih bahasa. Secara garis besar, bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Turki, dengan persentase penutur mencapai 90%. Tetapi sebenarnya ada lebih dari 30 bahasa minoritas yang digunakan di Turki loh. Ini termasuk Zazaki dan Kumanji dengan bahasa Arab, dengan Kurdi Utara menjadi dua bahasa lain yang banyak digunakan. Kapadocia. Bagi kamu penikmat drama web series layangan putus, tentu dong tidak asing dengan Kapadokia, yang dimana scan ini sangat ikonik. Kapadocia terkenal dengan balon udara panasnya di atas cerobong peri. Anda juga dapat melihat mural religius yang masih terpelihara di dinding dan pastikan untuk menginap di hotel gua yang mewah. Wilayah ini memiliki banyak formasi yang fantastis, sehingga layak untuk dikunjungi untuk melihat keindahan Kapadocia.
Wah, dibalik semua kemegahan, kemajuan, dan kecanggihan, tetap saja ya, sebuah negara pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Menurut kalian gimana? Coba berikan tanggapan. Oke, jangan lupa like-nya, subscribe, share, dan sampai jumpa.